Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feryatorik Mudofir dengan NRP 50012011094. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai optimasi global tak terconstraint dengan menggunakan metode differential evolution. Nah, laporan ini diperuntukkan dalam rangka memenuhi eh, nilai evaluasi akhir semester untuk mata kuliah Fisika Komputasi 2 yang dibimbing oleh Bapak Sungkono. Kita mulai dari apa itu differential evolution. Metode differential evolution atau DE ini adalah sebuah algoritma optimasi global yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dalam masalah yang kompleks atau bahkan multidimensional. Nah, DE itu merupakan salah satu dari algoritma evolution, yakni algoritma optimasi yang berbasis evolusi biologi yang ada di kehidupan nyata ya. Nah, berbeda dari metode evolution algoritma yang lain yang menggunakan mutasi acak, DE ini justru menggunakan mutasi yang semi terarah, yang pada dasarnya DE ini menggunakan populasi untuk kandidat solusi yang biasa dikenal sebagai vektor individu, di mana vektor individu ini itu merepresentasikan satu solusi potensial untuk masalah yang sedang dipecahkan. Dan metode DI ini itu efektif untuk masalah-masalah optimasi yang non-linear, non-diferensial, atau mungkin bahkan non-convex. Seperti itu. Nah, terdapat persoalan seperti berikut, yakni terdapat consider minimize subject dan juga variable range, di mana bisa dilihat untuk fungsi fx yang x3 plus 2 yang dikalikan dengan x2 x1 kuadrat itu memiliki tiga variabel, yaitu x1, x2, dan x3. Di mana selanjutnya itu fungsi fx ini akan diminimalisir sehingga diperoleh nantinya nilai x dan nilai y yang memenuhi. Kemudian bisa dilihat untuk fungsi sub G1X, G2X, G3X, dan G4X. Ini merupakan eh, syarat atau constraint yang selanjutnya akan dibuat sebuah fungsi Gx yang terdiri dari 4 buah constraint atau syarat seperti berikut. Nah, bisa dilihat juga terdapat eh, variabel range atau batas untuk X1 yakni lebih dari sama dengan 0,05 dan kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk X2 itu lebih dari sama dengan 0,25 dan kurang dari sama dengan 1,3. Sementara X3 itu lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 15. Nah, oke, untuk em, algoritma di mana eh, proses DI ini melibatkan beberapa langkah iteratif yang bertujuan untuk memperbaiki solusi dari iterasi atau generasi ke generasi. Nah, untuk yang pertama, terdapat inisiasi awal, di mana untuk langkah pertama ini dalam melakukan metode DI ini, itu pertama menginisialisasi populasi dan juga variabel-variabel awal. Nah, hal ini melibatkan pembentukan matriks X yang terdiri dari individu-individu yang secara acak dipilih dalam rentang batasan-batasan solusi tersebut yang telah tadi saya sebutkan. Nah, setiap individu ini direpresentasikan oleh vektor n dimensi, yang dimana n ini adalah jumlah variabel dalam fungsi objektif fx. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan fungsi objektif, di mana fungsi ini mewakili tujuan dari optimasi, yakni meminimalkan
atau memaksimalkan suatu kriteria tertentu. Yang dalam hal ini, dalam kasus ini, fungsi objektifnya adalah yang fungsi fx tadi, yang x3 plus 2, x2, x1 kuadrat. Kemudian selanjutnya adalah pembentukan batas batas solusi, di mana di ini menggunakan pendekatan di mana setiap variabel dalam fungsi objektif itu memiliki batas-batas solusi yang harus diperhatikan. Nah, eh, batasan ini dapat berupa batas atas atau mungkin batas bawah untuk setiap-setiap variabel. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, terdapat batasan-batasan untuk X1, X2, dan juga X3. Nah, kemudian ada pencarian nilai optimum lokal dan juga nilai optimum global. DI itu merupakan pendekatan perbedaan vektor untuk mencari nilai optimum lokal. Nah, jadi untuk mencari nilai optimum untuk optimum lokal itu dilakukan pendekatan berupa perbedaan vektor. Nah, di mana pada setiap generasi vektor perbedaan ini dibentuk dengan menggabungkan individu-individu di dalam populasi tersebut. Yang kemudian vektor perbedaan ini digunakan untuk memperbarui individu-individu dalam populasi tersebut dengan aturan pembaruan tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki individu-individu tersebut dan mendekati nilai optimum lokal. Sementara untuk optimum global, selain mencari nilai optimum lokal, di ini juga mencari eh, nilai optimum global yang dalam hal ini dilakukan dengan membandingkan individu-individu dalam populasi saat ini dengan individu yang terbaik yang ditemukan pada generasi sebelumnya. Jika individu baru itu memiliki nilai nilai objektif yang lebih baik, maka individu yang terbaik ini akan diperbarui. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan solusinya, di mana setelah mencapai kondisi berhenti yang telah ditentukan tentunya untuk iterasi atau mungkin kriteria toleransi yang diinisiasi di awal. Nah, hasil akhir dari optimasi itu akan ditampilkan. Hal ini mencakup individu yang terbaik yang ditemukan yang mewakili solusi optimum lokal atau global dari fungsi objektif yang telah diberikan sebelumnya. Ini adalah hasil running dari source code dan juga grafiknya, di mana untuk percobaan yang pertama itu terdapat X1-nya sebesar 0,05, kemudian X2-nya adalah sebesar 0,3105, X3-nya adalah sebesar 15, dan percobaan kedua itu adalah X1-nya 0,1055, X2-nya adalah 0,8406, dan X3-nya adalah 14,9909. Sementara untuk yang percobaan ketiga, X1-nya adalah 0,1055, X2-nya adalah 0,8406, dan X3-nya adalah 15,00 atau 15. Nah, eh, solusi-solusi ini ditemukan dengan menggunakan algoritma DI, yang mana menggabungkan operasi mutasi dan juga crossover pada setiap populasi individu. Adanya perbedaan nilai dari hasil variabel X1, X2, dan X3 ini disebabkan karena pengaruh nilai acak yang digunakan dalam proses optimasi. Differential evolution atau DE yang sebagai algoritma optimasi global ini menggunakan pendekatan random searching untuk mengeksplorasi dari ruang solusinya. Nah, nilai acak yang digunakan dalam operasi mutasi dan crossover ini menyebabkan variasi solusi yang dihasilkan. Nah, hal ini menjadikan optimasi ini sebagai teknik global yang dapat mengeksplorasi ruang solusi secara luas, sehingga eh, pada setiap iterasi, nilai variabel yang dihasilkan bisa bervariasi secara acak. Nah, meskipun terdapat perbedaan pada nilai variabel X1, X2, dan X3 antara percobaan pertama, kedua, dan ketiga,
Hasil optimasi yang dicapai masih memiliki tingkat kesesuaian yang baik dengan rata-rata nilai objektif yang seiring berjalannya iterasi itu akan semakin optimal. Bisa dilihat semakin iterasi dilakukan, semakin mendekati solusi yang optimal. Jadi berapapun awalnya, itu akhirnya akan mendekati rata-rata. Nah, hal ini dapat dilihat dari grafik 1, 2, dan 3, yang mana dalam konteks ini, itu perbedaan-perbedaan kecil yang terdapat pada variabel tidak akan mengubah secara signifikan hasil dari optimasi secara keseluruhan. Dan penting untuk dipahami bahwasanya algoritma optimasi seperti di ini menggunakan pendekatan probabilistik dan mengandalkan variasi dalam pencarian solusinya. Sehingga dengan demikian, hasil yang ditentukan dari eh, optimasi ini dapat bervariasi untuk setiap percobaan. Namun dengan melihat tren dan performa keseluruhan dari hasil optimasinya, itu bisa dievaluasi apakah algoritma ini berhasil mendekati solusinya atau tidak. Baik, untuk selanjutnya adalah source code-nya, di mana kita definisikan terlebih dahulu fungsi untuk nilai F yang diberikan, kemudian untuk objektif populasinya, kemudian untuk optimum lokal dan juga syarat X. Dan juga di sini ada source code utama. Nah, di mana untuk yang pertama ini adalah mengatur beberapa variabel global. Itu contohnya kayak populasi, variabel, kemudian ada jumlah iterasi maksimum. Nah, eh, kemudian ada batas maksimum dan juga minimum ya, Xmax dan Xmin untuk setiap variabel. Nah, ini juga ditentukan. Nah, lalu ada inisialisasi populasi awal X. Ya, inisiasi populasi awal X dengan nilai acak antara batasan atas dan batasan bawah itu untuk setiap variabel pada setiap individu. Nah, kemudian nilai objektif ya dari setiap individu ini dihitung dengan menggunakan fungsi eh, ob- objpop yang fungsi ini, function ini. Nah, kemudian dilakukan penyimpanan nilai objektif terbaik YBase dan individu terbaik XBase. Nah, dalam iterasi optimasi ini dilakukan operasi mutasi dan juga crossover untuk menghasilkan individu baru berdasarkan individu terbaik saat ini ya, XTBase dan populasi sebelumnya XBase. Ya, kita menyimpan individu terbaik. Nah, selanjutnya dilakukan pengecekan dan penyesuaian batasan variabel X dan Y menggunakan fungsi syarat X. Menggunakan fungsi syarat X. Nah, selanjutnya nilai objektif baru Y itu dihitung, dilakukan pencarian solusi optimum lokal menggunakan fungsi optimum lokal. Tadi untuk yang syarat X untuk pengecekan dan penyesuaian batas variabel X dan Y, dan selanjutnya untuk setiap iterasi dicatat rata-rata nilai objektif populasi saat ini, yakni ME, nilai objektif terbaik saat ini, GYBase, ya, ini ME, GYBase, dan indeks individu terbaik saat ini, yakni G kecil base. Nah, setelah iterasi selesai, dilakukan visualisasi hasil optimasi dengan membuat plot iterasi versus nilai objektif terbaik atau error base dan juga rata-rata nilai objektif populasi atau MMI.
Sehingga jika di running, hasilnya akan seperti ini. Bisa ditunggu sebentar hingga menemukan nilai X base-nya atau individu terbaik. Tunggu hingga dari iterasi ke iterasi sehingga menemukan X base. Nah, ini eh bisa dilihat untuk X base-nya untuk X1 itu sebesar 0,1069, X2-nya 0,8802, dan X3-nya adalah 13,7781. Nah, ini adalah grafiknya, bisa dilihat. Untuk pembahasan lebih lengkapnya terdapat pada laporan di PDF yang terdapat di RAR, sehingga sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.